Oke teman-teman, mari kita bahas tentang how Martin Luther invented sola scriptura. Sola scriptura invensi Martin Luther ya. Dan Luther menolak infalibilitas kepausan dan konsili-konsili gerejawi dan mengatakan bahwa paus dan konsili ekumenis bisa berbuat salah. Sola scriptura ini dimulai ketika Romo Martin Luther memutuskan untuk menyangkal infalibilitas gereja, konsili ekumenis dan paus, yaitu mengklaim bahwa mereka bisa berbuat salah sehingga meninggalkan Alkitab sebagai satu-satunya aturan iman yang sempurna. Kebaruan itu tidak disebutkan dalam 95 tesis Luther yang diposting pada tanggal 31 Oktober 1517. Tetapi beberapa ahli mencatat bahwa dia tidak memakukannya di gerbang gereja, tapi sekedar menuliskannya sebagai surat kepada uskupnya. Penulis biografi Luther Protestan, Roland Bainton, dalam bukunya Here I Stand, menyatakan bahwa pada tahun 1518, Luther telah lebih lanjut menyatakan paus dan konsili mampu melakukan kesalahan. Kemudian dia mengulangi dan memperkuat klaim tersebut selama 18 hari perselisihan Leipzig, Juli 1519, dengan John Eck. Bainton ini melaporkan bahwa Luther menyatakan begini, "Saya menegaskan bahwa sebuah konsili terkadang keliru dan kadang salah, juga tidak memiliki wewenang konsili untuk menetapkan pasal-pasal kepercayaan baru. Sebuah konsili tidak dapat membuat hak ilahi dari apa yang pada dasarnya bukan hak ilahi. Konsili-konsili telah saling bertentangan, karena konsili Lateran baru-baru ini telah membalikan klaim konsili Konstans dan Basel bahwa sebuah konsili berada di atas seorang paus. Seorang awam sederhana yang dipersenjatai dengan kitab suci harus dipercaya di atas seorang paus atau konsili tanpa kitab suci. Saya mengatakan bahwa baik gereja maupun paus tidak dapat menetapkan pasal-pasal iman. Ini harus berasal dari kitab suci. Demi kitab suci, kita harus menolak paus dan konsili." Pada tahun 1520, Luther secara tegas menyangkal infalibilitas kepausan. Tulisnya, "Mereka bermain-main dengan kata-kata di depan mata kita, mencoba meyakinkan kita bahwa paus tidak dapat berbuat salah dalam masalah iman, terlepas dari apakah dia benar atau jahat." Bahkan lebih radikal lagi, dia menulis, "Jika kita semua adalah imam, mengapa kita hendaknya tidak juga memiliki kuasa untuk menguji dan menilai apa yang benar atau salah dalam masalah iman?" Dan paus, uskup, kanon, dan biarawan, Allah tidak menetapkan jabatan-jabatan ini. Oleh karena itu, dia menulis pada bulan Maret 1521, "Ini adalah jawaban saya kepada mereka yang juga menuduh saya menolak semua guru suci gereja. Saya tidak menolak mereka, tetapi setiap orang sungguh tahu bahwa kadang-kadang mereka telah berbuat salah, seperti yang akan dilakukan manusia. Oleh karena itu, saya siap untuk mempercayai mereka hanya ketika mereka memberi saya bukti untuk pendapat mereka dari kitab suci yang tidak pernah salah." Tonggak besar berikutnya dalam lintasan tragis dan benar-benar anti-tradisional ini adalah Diet of Worms, Januari hingga Mei 1521, di mana Luther membuat pernyataannya yang terkenal dan klimaks pada tanggal 18 April 1521. "Kecuali saya diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau dengan alasan yang jelas, karena saya tidak percaya baik pada paus atau dalam konsili saja, karena diketahui bahwa mereka sering keliru dan bertentangan dengan diri mereka sendiri, saya terikat oleh kitab suci yang telah saya kutip dan hati nurani saya tertawan oleh firman Tuhan. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun karena tidak aman atau benar untuk melawan hati nurani. Semoga Tuhan membantu saya. Amin." Ini adalah penolakan terhadap aturan iman tradisional yang diajarkan dalam kitab suci, yang dipegang oleh para bapak gereja dan oleh seluruh gereja sampai Luther memutuskan bahwa dia tahu lebih baik daripada semua sejarah gereja Katolik sebelumnya. Dengan menolak infalibilitas kepausan, konsili, dan gerejawi dan mengatakan bahwa para paus dan konsili ekumenis dan gereja dapat berbuat salah, Luther menetapkan definisi standar sola scriptura. Tidak ada yang infalibel kecuali kitab suci, dan itu sendiri berfungsi sebagai aturan iman dalam agama Kristen. Itu namanya formal sufisiensi. Para kritikus gereja Katolik sering berpendapat bahwa magisterium gereja Katolik tidak mengklaim bahwa paus itu infalibel sampai abad ke-19. Itu tidak benar. Misalnya, Paus Clemens ke-6 telah menulis pada tahun 1351. Ketika keraguan muncul mengenai iman Katolik, Paus Roma sendiri mampu mengakhiri
dengan keputusan otentik yang harus dipatuhi tanpa dapat diganggu-gugat, dan apa yang dia sendiri tentukan sebagai benar berdasarkan kunci-kunci yang diserahkan kepadanya oleh Kristus adalah benar dan katolik, dan apa yang dia tentukan salah dan sesat harus dianggap demikian. Dan dekrit Offici Suci tahun 1690 pada masa pemerintahan Paus Alexander ke-8 1689 sampai 1691 berjudul Kesalahan-kesalahan Jansenis mengutuk kesalahan berikut: penegasan otoritas Paus Roma atas konsili ekumenis dan infalibilitas dalam memutuskan pertanyaan-pertanyaan iman adalah dan sering bertentangan. Pengakuan Protestan abad ke-16 dan karya-karya teologi standar mengikuti pemikiran Luther. John Calvin membantah pendapat Katolik bahwa konsili-konsili ekumenis berada di bawah bimbingan langsung Roh Kudus dan karena itu tidak dapat berbuat salah. Institutes of the Christian Religion, dan menganggap tahta Romawi yang pernah menjadi ibu dari semua gereja menunjukkan pada zamannya tidak ada apa-apa selain kemurtatan yang mengerikan dan telah menjadi tahta antikristus. Pengakuan Belgia, The Belgian Confession tahun 1561 menyebut Alkitab sebagai satu-satunya aturan yang sempurna. Kemudian pengakuan Helvetik kedua tahun 1564 berpendapat bahwa kami tidak mengizinkan diri kami sendiri dalam kontroversi tentang agama atau masalah iman untuk mendesak kasus kami hanya dengan pendapat para bapa atau dekrit dewan, dekrit konsili. Kami menolak tradisi manusia, bahkan jika itu dihiasi dengan gelar-gelar yang terdengar tinggi, seolah-olah itu ilahi dan apostolik, disampaikan kepada gereja oleh suara para rasul yang hidup. The Anglican 39 Articles tahun 1571 menyatakan bahwa Gereja Roma telah keliru dalam hal iman, artikel 19, dan bahwa konsili-konsili ekumenis mungkin keliru dan kadang-kadang telah keliru, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, artikel 21. Dan disitulah awal mula invensi sola scriptura, penolakan terhadap otoritas. Itu pengaruh dari René Descartes, kemudian Luther. Meskipun demikian terdapat inkonsistensi. Kalau memang hanya kitab suci yang benar, maka kita yang bisa kita lakukan adalah menonton Alkitab sampai kiamat. Sampai kiamat Alkitab hanya menonton kita, dan kita hanya baku menghadap menonton Alkitab sampai kiamat. Karena tidak seorang pun yang berhak untuk mengajar karena tidak punya karunia infalibilitas. Maka kitab suci hanya begitu saja. Jadi soal struktur itu sebenarnya tidak alkitabiah dan tidak logis ya. Karena kalau hanya Alkitab saja, kita mau buat apa? Nonton Alkitab saja.